Wakil Presiden Yusuf Kala meminta dua pihak berkonflik di tubuh Golkar untuk saling menghormati. Berikut adalah kutipan pernyataan Yusuf Kala menanggapi langkah kubu Abu Rizal Bakri yang melayangkan gugatan ke PT UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya kita tunggu aja keputusan, kan sudah ada keputusan Menkumham. Kalau salah satu pihak membawa ke pengadilan itu hak sah-sah saja. Sah-sah saja membawa ke pengadilan, tetapi persoalan politik, ya ini kan musimnya gitu kan, ada persoalan politik diselesaikan secara politik dan hukum gitu kan, yang dan kemudian gaduh di mana-mana begitu kan. Sah-sah saja dibawa ke pengadilan, ya sah saja, tapi persoalannya adalah ke depan Juni kalau tidak salah ya itu sudah mulai dengan pilkada kan, sudah mulai administrasi partai untuk pilkada. Bagaimana kalau begitu posisinya, Bang? Itu ya karena memang agenda yang dekat itu ya, tapi menarik dong. Ketika penyelesaian politik tidak bisa selesai, orang berharap pada pengadilan. Dan pengadilan dimaki-maki orang. Juga bahwa kemudian akan ada injustice atau apapun lah ceritanya, tapi orang berharap ada di sana. Ketika di sana nanti orang merasa tidak dilakukan dengan adil, kembali lagi ke persoalan politik. Kan sebetulnya perkara Golkar ini kan begitu sebetulnya. Sudah bolak-balik gitu. Itu makanya saya termasuk orang yang berpikir, apakah Pak Abu Rizal Bakri masih punya motivasi yang kuat misalnya untuk menjadi pemimpin Golkar atau membuat partai baru lihat keadaan seperti sekarang, atau hanya berharap pada ini gitu. Karena kalau berharap pada ini kan agenda-agenda nasional mungkin mestinya bisa jalan, kalau tidak kan pecah gitu. Sebelum ke Arief saya mau tanya ke Pak Irsyad dulu. Bagaimana motif Pak Ical sejauh ini? Sejauh ini motif dari Pak Ical itu yang ditemukan pada kami semua itu adalah pengabdian, memberikan sisa hidupnya ini atau sepanjang hidupnya itu untuk kepentingan negara nusa bangsa. Nah, itu juga terlalu mahal biayanya kalau Pak Ical seorang Abu Rizal Bakri mau bikin partai baru gitu ya, mau itu sesuatu yang tidak mudah. Satu, ada sumber daya yang terbatas, sumber dana yang terbatas, juga saya kira ada unsur pengaruh dan seterusnya, jadi panjang sekali. Sehingga yang paling realistis menurut saya adalah kalau ini semua sudah berakhir, apalagi kita berpegang pada azas legalitas, maka negosiasi politik baru dengan kelompoknya Agung Laksono. Saya kira itu undeniable gitu, jadi nggak bisa terhindarkan. Dengan kondisi seperti sekarang, Arief yakin masih akan ada negosiasi? Tergantung dari Pak Agung, karena dari situ nanti negosiasi bisa dilakukan. Kalau mau ancur-ancuran, saya kok nggak yakin ya kelompoknya Agung juga mau habis-habisan kayak gitu. Sejak kami di juru runding, saya anggota juru runding, kita sudah membuat semacam kesepakatan untuk tidak membuat partai baru. Artinya kedua belah pihak. Okay. Kemudian kita juga ingin tidak the winner take all, jadi semua untuk menyatu kembali. Bahkan waktu itu kami menawarkan, gimana kalau kita bersepakat apapun putusan di pengadilan, gitu kan? Apapun putusan yang terjadi dari rundingan ini, kita nggak usah lagi ada gugatan di pengadilan. Tapi nyatanya ada di pengadilan. Itu yang saya mengatakan, itu tawaran tidak mendapatkan respon. Bagaimana kalau kita membuat deks pilkada bareng-bareng? Karena kita mengantisipasi ini panjang nggak selesai, juga tidak direspon. Kami berkirim surat untuk meminta sejumlah orang masuk dalam kepengurusan, juga tidak direspon. Posisi beliau maju ke TUN kami hargai, bahkan kami ngambil posisi, mohon maaf, kalau TUN misalkan yang tanda petik saya nggak meyakini gitu, mohon maaf saya bukan mendahului yang maha kuasa, gitu. Dikabulkan gitu. Kami akan patuh pada putusan. Tapi kok saya yakin ya berbeda gitu keyakinan saya. Oke lah, kita menghitung-hitung lepas dari kemudian apa kepentingan pemerintah di DPR kemudian menggolkan beberapa kebijakan, itu lain hal ya, tetapi buat kepentingan Golkar sendiri, pilkada di depan mata, Bang Don. Ya makanya ini kan ada menurut saya ada dua objek, ada satu objek di mana kemudian dua pihak ini sama-sama punya kepentingan, terutama soal pilkada. Seperti biasanya kan pilkada itu kan kadang-kadang itu menjadi ladang penggunaan pengaruh yang kuat, dan bahkan untuk beberapa hal itu jual beli tiket bukan untuk menjadi calon dan seterusnya, itu kan bukan rahasia sebetulnya. Dan itu kali ini dilakukan serentak lagi. Coba bayangkan tuh Kang Agun, itu bisa tahun
akhir tahun ini kan bisa Akhir tahun ada 2015, ya, coba ya. bayangkan akan sangat banyak. Iya. Saya kira pembicaraan ini kan mesti kita bawa ke ranah yang lebih besar, yaitu ranah publik. Kita bicara Golkar A dan Golkar B itu kan bicara tentang elit-elit di dalam partai gitu Ya. kan. Publik itu dapat apa sih atas semua kericuhan ini? Kan itu saya maksudkan. Jadi kalau kita percaya bahwa pilkada serentak itu adalah pilihan yang terbaik, maka publik harus dikasih sarana supaya pilkada serentak itu bisa berjalan dan Menghasilkan pemimpin yang menjalankan pimpinan yang dipilih secara legal dan seterusnya gitu. Dan karenanya ini harus beres. Itu saya kira itu catatan saya yang pertama. Catatan yang kedua, saya kira konflik Abu Rizal dan Agung Laksono apapun akhirnya akan mempengaruhi keseimbangan baru dalam pemerintahan. Selama ini Golkar berada di luar pemerintahan. Setelah Agung nanti terpilih definitif dan seterusnya, ini akan punya pengaruh. Misalnya, saya kira begitu ya. Nah, ini juga akan punya banyak pengaruh di dalam gitu. Nah, keseimbangan baru akan mempengaruhi pada stabilitas pemerintah. Stabilitas pemerintah akan berpengaruh terhadap pembangunan dan seterusnya, dan itu publik. Jadi buat saya kita mesti bicara juga di level yang apa yang ini semua gunanya buat Arif masyarakat. meyakini bahwa gitu loh. udahlah Pak Irsyad. Tapi mengharapkan hampir sama pemerintahannya orang luar dengan agak posisi berat, kami ketua di Dewan Pertimbangan. Kalaupun terjadi perbedaan itu pada level-level tertentu, khususnya di tingkat pusat. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang akhirnya memecah Golkar itu pada level provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa. Sejauh ini Sejauh ini masih kelihatan terpecahkan. potensial akan bisa terpecah, tapi kalau kita menyadari pada akhirnya toh kita harus tetap satu yang kita lihat nanti 2019 melalui 2016 adanya Munas luar biasa itu, saya kira disitulah terjadinya rekonsiliasi yang sesungguhnya baik elit maupun grassroots-nya. Ya, Pak Agun, boleh nggak saya dapatkan sedikit ini rekonsiliasi gitu, walaupun sekarang ada nggak sih rekonsiliasi lagi? Ada. Tetap dilakukan. Ada. Seperti Contohnya apa? pada di level pusat ya, dalam konteks kepengurusan kita masih tetap terbuka. Karena tidak menutup kemungkinan kepengurusan yang sudah kita kirimkan pun bisa saja kita juga merevisi, memperbaiki kembali. Memperbaiki, menambah atau memperbaiki, mengganti? Bisa juga mengganti, bisa juga menambah karena ada PDLT. Jadi belum final ya yang Belum. Pengurusnya jadi banyak. Tidak ada problem, tidak ada masalah untuk solusi. Yang kedua, di Jawa Barat, DPD Partai Itu Jawa tempatnya Pak Barat, Agun, ya? saya kebetulan di Jawa Barat, itu saya sudah ketemu dengan para ketua DPD. Keputusannya apa? Kami berpegang kepada keputusan pemerintahan yang sah kira-kira. Enggak, tapi kalau memang kelihatan kali ini sih saya tadi sejak awal mengatakan berbeda dengan munas-munas sebelumnya. Jadi ini mainnya lebih panjang, lebih sabar, walaupun memang beberapa instrumen yang digunakan gitu. Walaupun tampak lebih alot, dan itu yang membuat kita berpikir, atau saya berpikir akan pecah Golkar jadi dua itu seperti munas-munas sebelumnya, itu kemungkinan kali ini lebih kecil gitu. Lebih kecil. Ini konflik yang lebih panjang, lebih besar begitu. Kalau buat saya mau tanya yang sudah 50 tahun di Golkar, ini konflik seperti ini kalau dibandingkan dengan konflik Golkar yang lain Ini sebelumnya. secara berangsur-angsur, mulai dari kita itu kecewa pertama, kemudian yang kedua mulai sedih, Kecewa, sedih, tapi tidak marah. Prihatin, oke. Ada juga yang memuakkan, Oh, Jadi sekarang sudah sampai tahap memuakkan. campur. Ada level-level sedih, Oke. adanya rekayasa itu dari dua kubu loh, ada. Bali maupun itu ada rekayasa yang itu memuakkan. Oke. Memuakkan. Dari dalam. Nah ini nanti bisa berangsur-angsur juga kita pulihkan. Syukur-syukur klimaksnya pada tahun 2016. Memuakkan, tetapi yakin Pak Irsyad bahwa itu bisa dipulihkan. Saya sampai di bagian akhir saya boleh dapat closing statementnya Mas Arif. Ya, saya kira yang dengan berasumsi bahwa sebetulnya pertarungan ini sudah selesai gitu ya, tinggal pernak-pernik sedikit riak-riak di sekelilingnya. Saya kira kita mesti melihat ke depan apa artinya berakhirnya konflik ini begitu buat keberlangsungan pemerintahan, gitu kan? Saya katakan tadi dengan menangnya Agung Laksono itu juga artinya menangnya Pak Yusuf Kala.
di dalam pemerintahan. Artinya akan ada negosiasi baru di dalam pemerintahan. Nah, ini saya kira harus menjadi perhatian kita semua karena ini akan menyangkut keberlangsungan program-program pemerintah dan seterusnya. Saya kira itu poin dari Iya, saya. terima kasih. Pak Irsyad, boleh saya dapat closing statement-nya? Sesuai dengan harapan banyak orang, baik di luar maupun di dalam Golkar, bahwa konflik Golkar ini diharapkan untuk pertama jangan terlalu lama, yang kedua jangan melibatkan grassroots. Jadi ini konflik elit saja sudah cukup. Gitu. Cukup, Ya. dan sadarilah bahwa masing-masing harus introspeksi, menyadari bahwa masing-masing punya kebenaran, tetapi juga ada kekeliruan. Oke. Dua-duanya Keduanya harus menyadari itu. menyadari, dan itu perlu dihilangkan kekeliruannya. Dan Optimis akan selesai dalam waktu dekat? April 2016. Mulai lagi. April 2000. April yang pertama, kemudian 2016 yang kedua. 2016. Pak Agun, silakan. Ya, dari perjalanan ini kami hanya berharap bahwa demokrasi menjadi sebuah esensi. Kalau partai politik ini tidak juga menjalankan mekanisme demokrasi secara benar, bahkan cenderung oligarki, ya kisruhlah adanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang terjadi hari ini adalah buah karya dari sebuah tata kelola partai politik yang tidak demokratis, cenderung oligarki, dan ini harus menjadi pemahaman pembelajaran kita semua. Saya mengatakan closing statement ini karena kita akan segera mengakhiri. Kami yakin ini akan segera berakhir, dan kita ke depan siapapun yang menjalankan roda organisasi tidak demokratis, sangat oligarkis, harus kita lawan untuk Indonesia yang lebih baik. Bang, Saya teringat kata Mas Arief tadi, apa sih pentingnya untuk saya? untuk gitu. publik, ya. Saya berharap dan juga menantang Golkar sekaligus. Kalau sudah bisa mengakhiri ini, saya kira mereka harus bisa punya kemampuan dalam pilkada serentak untuk menyumbangkan putra-putra terbaik untuk bisa menjadi wali kota, gubernur maupun bupati. Karena kita lihat bisakah mereka menghasilkan orang seperti Ridwan Kamil, menghasilkan orang seperti Tri Risma hari ini, menghasilkan orang seperti Aswar Anas yang di Banyuwangi, dan itu belum ada dari Golkar. Kalau lihat yang begini, ini semua dari partai di luar itu. Dan saya rasa ini adalah mandat yang harus kita serahkan ke Golkar, dan jangan terlalu pusing, masa sibuk dengan urusan diri sendiri kayak partai baru saja. Ya, oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines, dan demikian The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Saya Nunung Stiani, sampai jumpa.